teman-teman pecinta fotografi, ketemu lagi dengan saya Edan Sesurina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, terima kasih tetap setia mengikuti program acara ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru saja ketemu channel ini ya, silahkan diikutin, diputarnya biasanya di Banjar TV setiap hari Rabu malam jam 9. Tapi buat teman-teman yang ingin menyaksikan melalui, karena ketinggalan gitu ya beberapa episode sebelumnya, bisa disaksikan melalui channel YouTube Banjar TV dan cari Habar Fotografi ya. Jadi teman-teman di sana bisa menyaksikan, makanya jangan lupa di-subscribe aja YouTube channel YouTube-nya biar tidak ketinggalan ya. Oke, nah teman-teman mungkin juga teman-teman di sini menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk sebuah acara baik itu di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan maupun komunitas-komunitas yang mungkin membutuhkan saya untuk menjadi narasumber. Silakan hubungin saya melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram saya. Follow Instagram saya ya, nanti saya follow back. Oke. Baik teman-teman, saya akan melakukan hari ini akan sharing melanjutkan dari episode sebelumnya. Baik, apa saja itu ya? Kita saksikan setelah ini ya. Nah teman-teman, saya akan sedikit flashback gitu, tentang episode kemarin. Mungkin ada teman-teman yang tidak sempat menyaksikan. Di mana saya memberikan tips bagaimana caranya mengarahkan pose pada saat photoshoot. Ya. Jadi yang pertama kemarin saya sudah bilang kita perlunya referensi. Terus yang kedua kita perlu juga yang namanya membuat suasana nyaman dengan klien. Terus yang ketiga kita juga perlu banyak-banyak berlatih. Nah, jadi latihan ini apa saja? Nah, latihan ini yang penting sekali, latihan mempose. Banyak teori-teori dalam sebuah pose. Kemarin saya sudah memberikan contoh ya, apa saja gitu yang bisa kita lakukan, kita bisa berikan arahan kepada klien kita ya. Bagaimana cara berdiri, bagaimana memposisikan tangan, bagaimana memposisikan kaki, bagaimana juga memposisikan pada saat duduk, ya. Jadi berdiri maupun duduk harus ada posisi yang baik dan yang benar agar fotonya jadi bagus pada saat di photoshoot. Terus bagaimana juga angle wajahnya, ya kan? Nah, jadi teman-teman jangan sampai tidak mengetahui hal ini karena ini sangat penting sekali, karena saya yakin kita banyak klien manusia gitu ya. Terutama teman-teman yang suka foto model nih. Dan manusia ini mereka belum tentu mereka adalah model ya kan. Nah, kalaunya mereka sudah model, mereka biasanya sih kita tinggal suruh senyum sana, senyum sini, balik sini, balik sana. Tinggal suruh doang gitu ya. Tapi kalau dia bukan seorang model, ya mau nggak mau lah kita yang arahkan, karena dan biasanya tuh ada juga mereka justru tanya apalagi nih, gaya apalagi nih. Terus kalau fotografernya nggak punya referensi, dia bingung, iya ya, apalagi ya, gitu. Wah, bener-bener nggak siap dong berarti ya. Padahal itu tidak boleh sebagai seorang fotografer, apalagi kita berusaha untuk menjadi seorang yang profesional, ya kita harus lebih dahulu mempersiapkan segalanya, yang termasuk pose-pose yang bisa kita arahkan untuk klien kita ya. Jadi jangan sampai kita cuekin, mau foto orang terserah dia mau gaya apa, kita foto terus, terserah kita foto terus, klik terus, jepret, orangnya bingung, akhirnya nanti hasilnya tidak memuaskan, nanti dia tidak akan foto dengan kita lagi, dan dia nanti juga tidak akan memberikan referensi kepada teman-temannya gitu ya kan. Tapi kalau hasil foto kita memuaskan dia, teman-teman yang lihat, hai kamu foto dengan siapa, gitu kan, akhirnya promosi kita nih berlanjut ya enggak. Nah jadi teman-teman ya, kita harus mempersiapkan hal ini, terutama mengarahkan tadi. Saya juga memberikan minggu kemarin saya juga memberikan sedikit tips bagaimana yang namanya teori, baik itu teori I yang berdiri lurus, teori S yang membuat badannya agak melekuk membentuk huruf S, dan satu lagi ada juga teori K. Wah bingung, apa tuh K Kak Enda? K itu apa? Jadi K tuh gini loh, tangannya ke atas, kadang tuh ada perempuan-perempuan yang memang dia suka ngangkat tangan gitu ya, terus kakinya dia agak kesini kan, satunya lagi di sini, jadi dia seakan-akan membuat sebuah huruf K, ya kan?
Jadi pegang dinding, misalnya mungkin dia memegang dinding atau mungkin ada topi yang diangkat, terus satunya mungkin boleh di sini, gitu. Jadi itu adalah teorika. Dia membentuk tangan dan kakinya semampai mungkin gitu. Ya, itu teorika namanya. Teori S, dia ada membuat lekukan dalam badannya, gitu ya, pinggul, kaki dan tangan senada. Dia akan membuat lekukan, terutama di pinggulnya. Lalu teman-teman, maaf ya saya agak serak. Teman-teman, kemarin saya belum sempat memberikan tips sedikit tentang teori untuk foto grup ya. Nah, kalau untuk foto grup, jadi teman-teman itu harus memperhatikan ya, kalau kita photoshoot itu adalah foto grup, kita harus, ini terutama yang resmi dulu nih, kita harus tahu dulu jabatan dari klien kita. Biasanya nih misalnya yang resmi itu adalah kita foto sebuah kantor gitu ya, atau perusahaan. Nah, mereka kan ada jabatannya nih, siapa yang punya jabatan tinggi, siapa yang jabatannya mungkin yang di tengah maupun yang di bawah. Nah, kita harus tahu dulu bosnya yang mana gitu kan. Jangan sampai kita salah tempatkan, bos ditaruh di pinggir, atau bos ditaruh di bawah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi makanya teman-teman, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien kita. Siapa jabatannya yang tinggi, siapa yang jabatannya di tengah, maupun siapa yang jabatannya paling bawah. Kita bukan berarti untuk menghina yang di bawah, bukan ya. Cuman kita berusaha untuk membuat foto itu sesuai gitu, sesuai penempatannya gitu ya. Nah, jadi itu dulu kalau untuk yang resmi kita harus tahu dulu ya. Jadi kita harus meletakkan orang-orang yang jabatannya tinggi tadi, kita harus meletakkannya di posisi yang mencolok. Dia harus jadi poi, kalau perlu dia poinya gitu ya. Terus kalau yang lainnya silahkan berada di posisi yang di samping-samping gitu atau di belakang-belakang. Yang penting poinya di tengah ya, sebagai yang mengepalainya gitu, yang jabatan yang paling tinggi. Lalu kita juga bisa menggunakan kursi-kursi gitu, kursi-kursi balok-balok nanti kita susun sedemikian rupa agar membuat foto terlihat lebih dinamis. Jadi hasil fotonya juga dinamis gitu ya, tidak sembarangan asal susun juga. Apalagi ini kalau misalnya kita bermaksud foto yang resmi. Kalau fotonya adalah untuk yang grup yang rame-rame, biasanya gini. Kita biasanya melihat mereka berpakaian mungkin ada yang warna-warni gitu ya, yang rame, yang meriah gitu, yang mungkin macam-macam gitu. Tapi kalau mereka menggunakan foto seragam ya nggak masalah, mungkin sama warna gitu ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan keanehan-keanehan baju mereka ini, kita susun mereka sedemikian rupa agar lebih semarak gitu. Terus ditambah lagi dengan gaya. Nah, biasanya kalau kita untuk yang rame-rame, kita bisa suruh nih salah satu gayanya, ayo toleh ke kanan semua gitu. Ayo tunjuk ke kiri semua gitu ya, atau tertawa rame-rame gitu ya. Nah, jadi ingat, momen pada saat memoto orang grup, kita harus bisa membuat momennya pas gitu. Kita minta mereka tertawa bareng-bareng. Artinya kita harus siap nih. Jangan sampai ada yang nggak ketawa, ada yang masih merengut, ada yang masih melamun, ada yang masih teleponan gitu loh. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kecuali kalau memang kita bermaksud membuat foto seolah-olah candid. Artinya kalau candid ini mungkin beragam-ragam gayanya. Ada yang sengaja dibuat teleponan, yang sengaja ceritanya sibuk main handphone gitu ya, atau sengaja dibuat yang satu ceritanya ngobrol gitu ya. Nah, itu kalau kita memang ingin sebuah variasi yang kreatif gitu, itu nggak masalah seperti itu. Nah, jadi intinya pada saat kita mendirect itu kita jangan sampai terkesan kita ragu-ragu maupun juga malu-malu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, tips sedikit untuk yang couple. Kalau yang untuk yang couple tuh biasanya tuh ada yang namanya posisi V. Posisi V itu mereka adalah mungkin kalau berhadapan tetapi tidak terlalu rapat, masih berhadapan saja. Jadi berhadapan di badan ini masih ketemu, tapi muka tidak ketemu gitu loh. Itu adalah posisi V itu. Atau mungkin sebaliknya berbelakangan tapi cuman belakang saja yang menyatu, tapi mukanya tidak ketemu gitu. Jadi membentuk huruf V. Itu untuk couple. Terus ada juga yang dia
malah berdekatan sama sekali atau close. Nah, saya memberikan sedikit tips tentang kesalahan-kesalahan dalam memose. Biasanya ini bisa terjadi dengan teman-teman ya, dia salah mempose teman, klien gitu. Yang pertama, jangan sampai klien kita terlalu menunduk, ya. Dia nunduk tapi terlalu nunduk gitu. Jangan sampai dia terlalu menunduk. Terus yang kedua, menyilangkan tangan. Sebenarnya menyilangkan tangan ini boleh kalau kita memang bermaksud membuat foto kreatif menyilangkan tangan. Biasanya si laki-laki masih tetap menyilangkan tangan. Boleh-boleh saja, tapi itu adalah foto untuk kreatif. Ya tadi, baik itu membuat seakan-akan dia ceritanya judes, ceritanya maco gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa kalau itu tujuannya. Tapi kalau untuk acara foto yang resmi atau semi resmi, semi formal gitu, jangan menyilangkan dada ya, menyilangkan tangan ya. Terus ingat ya, yang kita harus perhatikan dari klien kita itu adalah menjaga postur tubuhnya. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu loh untuk menjaga postur tubuhnya. Kita fokus ke mukanya doang gitu loh. Mukanya terus kita liatin, nggak taunya badannya kurang bagus gitu loh. Nah, jangan sampai kita tidak menjaga postur tubuhnya. Terus juga ingat, perhatikan sudut pandang ya. Nah, dari sebelah mana tadi, angle-nya dia sebelah mana yang bagus gitu lah. Terus juga kita harus tahu angle-nya tadi, bagusnya dia dibikin tinggi atau dibikin kurus gitu ya. Nah, sebagai fotografer kita harus bisa itu mengambil sudut pandang yang cocok. Terus juga ingat, posisi yang dipoto itu pada saat dia menyamping gitu ya, kita harus minta dia jangan terlalu tegak banget gitu loh. Kecuali dia memang pengen seperti itu, kayak pas foto gitu, itu bukan jadi masalah lagi, karena dia memang perlu foto yang pas foto gitu ya, yang memang resmi sekali gitu. Lalu perhatikan tadi tangan tadi, jangan sampai dia tadi menyilang. Tapi kalau bisa, kalau laki-laki lebih baik kita sarankan dia ke kantong saja. Kalau dia pengen terkesan santai, lebih baik kita sarankan dia ke kantong celananya saja gitu. Laki-laki biasanya kan ada kantong celana tuh di sini. Nah, disuruh masukin aja. Lebih baik seperti itu daripada dia menyilangkan tangan begini. Lebih baik begini. Dia akan lebih terlihat lebih santai, lebih rileks. Bahkan mau kesan maco pun juga ada gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau perempuan sih ya boleh ke pinggang, ke depan, lengannya ini ya. Ya, jadi tetap bikin siku. Ingat ya, bikin bentuk siku. Tangan bikin bentuk siku. Lurus boleh tapi salah satu siku. Jangan lurus keduanya ya. Terus juga jangan sampai dia berdiri seperti orang berbaris ya tadi. Orang berbaris ginilah. Walaupun pengen resmi tapi dia begini banget. Akhirnya dia ini kaku, bahunya kaku, mukanya kaku gitu ya. Jadi walaupun dia perlu foto dari depan pun, usahakan dia ini mungkin. Kalau perlu ya tadi tangannya tetap di depan 1, 2 gini. Oke. Pose juga jangan terlalu datar. Terus sentuhan wajah. Tadi minggu lalu pernah saya sedikit spill gitu ya, bahwa tangan tuh jangan sampai begini. Menyentuh wajah dengan tangan menggenggam gini jangan. Kalau bisa sih, kalau perempuan terutama begini saja. Ya, tangannya gini, boleh gini. Kayak menyentuh saja ya. Menyentuh bukan digenggam begini ya. Kalau gini kesannya jadi kayak terlalu ini banget ya. Nggak ada cantik-cantiknya gitu, nggak ada manis-manisnya. Jadi kalau bisa segini atau gini boleh ya. Jangan gini ya, nggak bagus nih, gini aja kalau mau. Nah, begini ya, oke. Itu adalah sentuhan pada wajah. Jangan sampai terlihat kaku. Menopang dagu dengan kepalan tangan juga jangan sampai itu terjadi. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan pose yang biasanya kita lupakan gitu ya sebagai fotografer, mengarahkan kepada klien kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baik teman-teman, saya sudah panjang lebar memberikan tips, trik juga buat teman-teman dalam mengarahkan pose pada saat photoshoot. Dari episode kemarin disambung episode sekarang ya. Dan juga saya tambahkan beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi, yang terlupakan gitu dari fotografer untuk mengarahkan kepada klien kita. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat. Nah, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam.